Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih kepada kawan-kawan dari Medik TV serta media lainnya yang sudah berkunjung ke kami menanyakan tentang apa saja program yang akan dilakukan oleh Perum Bulog, baik itu dari sisi penugasannya sebagai perpanjangan tangan pemerintah ataupun dari sisi penugasannya sebagai BUMN yang mana lebih condong ke ranah komersilnya. Planning kerja kita terutama untuk mendukung daripada kegiatan di instansi ataupun Pemda Ketapang, terutama untuk masyarakat Ketapang. Kita yang pertama ingin menggalakkan program RPK ataupun itu biasa kita kenal sebagai rumah pangan kita. Hal itu sudah kita buktikan sendiri dengan kita berperan aktif dengan membangun RPK Center selaku toko penyeimbang pada tim pengendali inflasi daerah. Yang kedua juga kita patuh terhadap penugasan pemerintah yang mana untuk 3 bulan ke depan Bulog akan menyalurkan bantuan pangan 10 kg untuk tiap KPM-nya untuk 3 bulan ke depan, artinya tiap-tiap KPM akan dapat 30 kg beras. RPK, kalau kita bicara Bulog ini kan jejaring pergudangan nasional. Kalau untuk RPK itu tersebar di seluruh Indonesia. Kalau untuk wilayah kerja Bulog kantor cabang Ketapang sendiri, RPK itu sudah tersebar di Kabupaten Ketapang serta Kabupaten Kayong Utara. Untuk RPK itu didistribusi barangnya dari Bulog Ketapang, sehingga dapat diharapkan terciptanya bulog-bulog mini sampai ke pelosok-pelosok daerah. Jadi kita bisa bicara satu harga relatif untuk seluruh daerah. Jadi masyarakat bisa mendapati harga yang terjangkau. Untuk RPK yang terdaftar di Bulog, dipersilahkan itu istilahnya mendatangkan beras sendiri atau apa, karena kan tujuan ruh utamanya RPK ini juga membangkitkan semangat UMKM. Nah, jadi kenapa ada RPK? Jadi masyarakat ada bahan pembanding nih. Misalkan di saat harga beras di luar atau harga sembako lainnya di luar cukup tinggi, melalui programnya Bulog, melalui RPK ataupun lainnya itu ada pembandingnya. Jadi masyarakat bisa mengcombine beli barang yang harga terjangkau dicombine dengan barang harga mahal, ataupun mereka hanya fokus untuk beli barang harga terjangkau aja. Yang jelas Bulog, pemerintah daerah, tim TPID melalui RPK ini membuktikan bahwa pemerintah hadir kepada masyarakat. Nah, untuk RPK apakah dibatasi atau tidak kuantum pembeliannya? Itu kita melihat kondisinya. Apakah kondisi saat ini lagi sangat langka ataukah lagi tidak langka gitu kan. Pada saat posisi kelangkaan, itu penyebaran barangnya akan kita masifkan. Memang ada agak sedikit kita batasi, istilahnya mengambang terkendali, karena apa? Kita menghindari adanya penyimpangan terhadap barang-barang tersebut. Karena di saat komoditi itu murah, di saat artinya nih uang yang cari komoditi itu rawan penyimpangan. Jadi kenapa sebarannya kita perbanyak dan kenapa di RPK Center kita usahakan selalu ada komoditinya. Jadi itu masyarakat bisa mengantisipasi secara langsung apabila ada kawan-kawan RPK yang cenderung nakal. Kita ambil contoh beras-beras yang ada sekarang kan, kita tidak sebut merek lah. Kita ambil contoh beras-beras premium yang ada sekarang kan itu rata-rata sudah kisarannya di atas HET untuk premium. Nah, untuk beras-beras yang kita sebar premium di RPK itu rata-rata paling maksimal sesuai HET. Kemudian untuk beras medium di pasar rata-rata medium itu sudah di atas HET juga, 13 sampai 14 ribu. Untuk yang kita serahkan ke RPK, itu di RPK kita wajibkan menjual dengan harga 11.500. Dari harga tersebut pun kawan-kawan RPK sudah mendapatkan spare margin yang cukup untuk mereka. Harga penugasan yang ditetapkan kepada Bulog, kita di Bulog Ketapang itu Rp10.250 per kilonya di gudang Bulog. Jadi ditambah dengan ongkos angkut dan lain-lain. Nah, berapa nanti modal yang tercipta sampai di toko atau di outlet RPK, itulah nanti yang akan jadi spare marginnya dengan harga HET-nya 11,5 tadi. Jika ada RPK yang melanggar itu ada hukumannya nggak? Oke.
Ini banyak nih pertanyaan gini kan, apalagi kondisi sekarang, malah sama-sama dari seluruh apa itu RPK itu curang, ini curang gitu kan. Dari kami Bulog sendiri itu ada hukumannya, ya istilahnya tuh ada hukuman lah. Yang pertama kita teguran dulu secara lisan, ya kemudian yang kedua tertulis. Teguran tertulis itu langsung disertai dengan pengurangan kuota. Kemudian yang ketiga, kalau ternyata masih melanggar kan, maka itu akan kita blacklist atau pemutusan. Nah, malah kemarin ada saran dari beberapa kawan, setelah diputus Pak bikin RPK di sampingnya gitu kan. Biar langsung kerasa efeknya gitu kan. Nah, oke, itu bisa kita jadikan juga. Jadi ada 3 punishment kita. Yang pertama teguran secara lisan, kemudian yang kedua tertulis serta pengurangan kuota, dan yang ketiga blacklist atau pemutusan. Nah, ini asumsinya kesalahannya ini kita yang nemukan. Tapi kalau kesalahannya ditemukan oleh pihak Satgas Pangan ataupun aparat kan, itu kan mungkin berbeda lagi ceritanya. Ya, karena yang bisa menindak kan mereka. Kita hanya bisa menindak secara administratif tadi. Untuk sisi penentuan harga itu bukan di Bulog. Bulog hanya sebagai operator. Sebagai regulatornya tetap pemerintah, yaitu melalui Badan Pangan Nasional. Jadi harga kita ngikut di Badan Pangan Nasional. Dikala Badan Pangan Nasional ketok palu harganya sekian, kita ikut. Kalau nanti turun, kita turun. Kalau nanti naik, kita naik. Untuk kita di Bulog, ya Bulog Ketapang, itu kita mempunyai 2 unit gudang, yaitu di Mulia Baru sama di Mulyakarta. Kapasitas gudang kita 2.000 ton beras. Kalau dimaksimalkan bisa sampai 3.000, tapi kapasitas normalnya 2.000 lah. Kondisi stok kita saat ini yaitu di angka 1.600 ton. 1.600 ton itu peruntukannya untuk penyaluran SPHP serta penyalurannya untuk bantuan pangan tadi. Kalau kita bicara cukup tidaknya stok ini gitu kan, pengeluaran kita rata-rata guna stabilisasi dan lainnya itu sebulan tuh 200 ton. Buat jaga-jaga bencana, tiap-tiap kabupaten juga 100 ton setahun, artinya 200 ton untuk jaga-jaga bencana. Nah, itu stok kita tahan hingga 6 bulan ke depan. Artinya jangankan hanya sampai akhir tahun, sampai awal tahun insya Allah masih aman. Dan kita sama-sama berharap mudah-mudahan tidak ada gejolak untuk itu bencana dan lainnya. Jadi stok kita memang tahan. Program pasar murah sendiri itu akan kita sounding ke dinas serta kepada masyarakat. Rencananya 1 minggu 1 kali di pasar-pasar yang mana nanti jadwalnya akan kita share. Biasa kita pun untuk pasar murah 3-4 hari sebelum pasar murah sudah kita sounding lewat Instagram kita, juga lewat kawan-kawan di dinas terkait, terutama di Sperindak lah. Nah, sehingga masyarakat sudah bisa nih mengkalkulasi, oh nanti tuh ada pasar murah gitu kan. Apakah dia mau beli beras dulu ke pasar sambil nunggu pasar murah itu, apakah dia mau beli beras ke RPK gitu kan, ataukah menunggu pasar murah itu untuk beli beras ataupun komoditi lainnya. Yang sejauh ini sudah kami lakukan itu dari pasar ke pasar. Misalkan kayak pasar Sukabangun, pasar Sungai Awan, pasar di wilayah Ketapang lah. Nah, juga Sukabangun, Sungai Awan, di pasar Tuan-Tuan juga ada. Nah, kurang hafal nih karena baru di sini. Oke.